Halo guys, balik lagi di channel Draku-chan. Di sini kita akan membahas 9 monarchs terkuat dan julukannya yang ada pada solo leveling. Jadi sedikit info tentang monarchs, yaitu monarchs adalah ras monster kegelapan yang ingin memusnahkan dunia manusia. Monarchs memiliki sejarah yang menarik di mana mereka lahir dari kegelapan dan diciptakan oleh Absolute Being untuk menghancurkan dunia. Dan berikut ini adalah 9 monarchs yang ada di anime solo leveling. Yang pertama ada Legia Monarchs. Dijuluki sebagai The King of Giants dan merupakan monarchs yang memimpin para raksasa. Monarchs ini memiliki penampilan dengan tubuh yang besar dan kulit abu-abu kebiruan. Dan pertama kali terlihat saat Jinwo pergi ke sebuah ruangan besar yang terdapat sesosok raksasa beraura gelap dalam keadaan terikat rantai. Dan setelah itu Jinwo memutuskan untuk membunuh monarchs ini karena ia ketahuan ingin menghancurkan umat manusia. Yang kedua ada Tarnak Monarchs. Monarchs ini dijuluki sebagai Monarchs of Iron Body. Berpenampilan seperti seorang pria muda yang tampan dan berambut pirang, monarchs yang satu ini memiliki kemampuan mengubah tubuhnya menjadi golem yang mengerikan. Tak hanya itu, dia juga mampu menghapus keberadaan serta berkomunikasi dengan monarchs lainnya melalui telepati. Meskipun sangat kuat, Tarnak Monarchs adalah individu yang egois dan sangat meremehkan umat manusia. Namun meskipun begitu, Tarnak Monarchs memiliki penilaian yang cukup baik bahwa dia bukanlah tandingan sang Jinwo tanpa bantuan monarchs Antares. Dan Tarnak Monarchs ini berhasil dikalahkan oleh Thomas Andre bersama 2 shadow milik Jinwo. Yang ketiga ada Monarchs Yogumund. Dijuluki sebagai sang Monarchs of Transfiguration. Monarchs ini berpenampilan seperti kakek-kakek tua dan mengenakan jubah berkerudung ungu kehitaman beserta dengan masker tulang di atas mulutnya. Seperti monarchs lainnya, Monarchs Yogumund membenci manusia dan menganggap mereka sebagai spesies yang lemah. Yogumund memiliki kemampuan untuk memanifestasikan tubuh spiritualnya dan mengendalikan kekuatan transfigurasi. Dan Yogumund Monarchs ini juga salah satu monarchs yang berhasil dikalahkan oleh sang Jinwo. Yang keempat ada Monarchs Rakan. Dijuluki sebagai Raja Binatang dan berpenampilan seperti pria besar dan berotot. Rakan adalah individu yang agresif dan sombong. Namun meskipun begitu, Rakan tetap takut berhadapan dengan lawan yang lebih kuat darinya. Kekuatan besar yang dimilikinya sebagai monarchs meliputi telekinesis, kecepatan, daya tahan yang kuat, dan bahkan ia mampu berubah menjadi manusia serigala putih raksasa. Meski demikian, Sun Jinwo berhasil mengalahkan Rakan dan menjaga bumi dari invasi penghancuran yang direncanakan oleh monarchs. Yang kelima ada Monarchs Kuresa. Dijuluki sebagai Ratu Serangga dan salah satu monarchs wanita dari 9 monarchs, Kuresa adalah seorang wanita muda dengan mata merah bercahaya. Sebagai monarchs, Kuresa memamerkan kekuatan yang luar biasa dan menguasai beberapa keterampilan seperti manipulasi mana, membuat racun mematikan, regenerasi instan, kemampuan manifestasi spiritual body, dan bahkan ia mampu menghidupkan kembali dan mengendalikan orang mati menggunakan parasit. Namun meskipun kuat, Kuresa juga menjadi salah satu monarchs yang berhasil tewas di tangan Sun Jinwo. Yang keenam ada Frost Monarchs. Monarchs of Frost digambarkan sebagai sosok Ice Elf tua berotot yang sombong. Seperti namanya, dia adalah seorang raja salju yang mampu menggunakan sihir es. Dengan sihir tersebut, Frost Monarchs bebas memanipulasi es, mulai dari membentuk senjata es, menciptakan monster es, hingga memanggil badai es yang sangat besar. Namun hal berbahaya lainnya dari Frost Monarchs adalah dia memiliki kemampuan untuk membuat manusia biasa tertidur hanya dengan menjentikan jari. Namun Frost Monarchs ini juga berhasil dikalahkan oleh Sung Jinwo. Yang ketujuh ada Baran Monarchs. Dijuluki sebagai Raja Iblis. Baran adalah iblis berotot besar dengan kulit abu-abu dan rambut putih bercahaya. Baran dikenal memiliki aura yang mengintimidasi. Tidak kenal rasa takut bahkan ketika dirinya berhadapan dengan musuh yang tidak bisa dikalahkannya. Baran memiliki kekuatan yang besar, daya tahan yang kuat, dan memiliki semburan petir dari mulutnya. Dan Baran berhasil dikalahkan oleh Asborn. Saat Asborn berhadapan dengan Baran untuk tahu mengapa dia mengkhianatinya. Karena Baran tidak mau mengungkapkan bahwa dia hanya mengikuti perintah, Baran menolak untuk berbicara dan mendorong Asborn untuk membunuhnya dengan menghancurkan tengkoraknya dengan satu tangan. Yang kedelapan ada Monarchs Antares. Antares memiliki julukan sebagai Monarchs Naga dan Kehancuran. Seperti namanya, dia diciptakan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh keberadaan di muka bumi.
Ia berpenampilan seperti pria tampan dan berotot dengan rambut merah panjang. Sebagai raja terakhir, Antares memegang kekuatan luar biasa. Dia diberkahi kekuatan naga yang mampu menyemburkan api dari mulutnya. Kekuatan semburan apinya ternilai sangat besar, bahkan mampu menghancurkan hunter rank S menjadi abu dengan mudahnya. Namun meskipun ia sangat kuat, pada akhirnya Antares berhasil dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Dan yang terakhir adalah Monarchs Iceborne. Dijuluki sebagai Shadow Monarchs, Iceborne sangat peduli dengan kehidupan dan memiliki sikap yang baik terhadap kemanusiaan. Dia juga memiliki keinginan besar untuk perdamaian dan bosan dengan perang tanpa akhir antara para monarchs dan para rulers. Nah, hal itulah yang membuat dirinya memberikan kekuatannya kepada Sung Jinwoo dengan harapan mengakhiri pertumpahan darah untuk selamanya. Maka tidak heran jika Iceborne adalah monarchs terkuat, mengingat ialah yang memberikan Jinwoo kekuatan sehingga mampu melawan monarchs lainnya. So itulah peringkat terkuat menurut Mimin pada solo leveling. Peringkat ini berdasarkan opini gue setelah membaca manhwanya. Dan jika kalian memiliki pendapat lain, jangan lupa tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat subscribe dan like-nya untuk pembahasan solo leveling lainnya.